Saudaraku, pernahkah kamu merasakan kehidupan yang berada di bawah titik nol? Misalnya, kekurangan uang. Mungkin bahkan kita sudah kebingungan karena isi dompet dan isi rekening kita sudah habis. Pekerjaan belum kunjung dapat. Atau merasa kekurangan tenaga di mana tidak ada lagi semangat untuk melakukan atau memikirkan apapun karena semua yang sudah kita lakukan seperti tidak membawa hasil, atau juga kekurangan kesempatan kemana-mana kita mencari pekerjaan tetapi tidak ada yang mau menerima kita, usaha kita juga tidak mendapat hasil. Orang-orang yang sudah kita kenal yang menurut kita dia mampu menolong kita tetapi seperti tidak berdaya untuk menolong kita. Semua pintu tertutup, bahkan merasa sudah mau menyerah dan tidak mampu lagi menghadapi keadaan yang sedang terjadi. Saudaraku, berbagai kekurangan bisa kita alami, bahkan bisa membawa kita pada situasi yang penuh keputusasaan. Namun, ketika yang sedikit yang ada pada kita serahkan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur, maka Tuhan sanggup mengubahkan semuanya. Seperti kita baca dalam Yohanes pasal 6 ayat 5-12 dikatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Saudaraku, dari kisah mujizat 5 roti dan 2 ikan pada nats di atas, kita bisa mengambil beberapa poin penting yang bisa kita gunakan untuk mendapat kekuatan dalam menghadapi masalah kehidupan yang sedang terjadi. Yaitu, yang pertama, bukan fokus pada kekurangan kita, tetapi fokus pada kuasa Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam nats ini, Filipus langsung menghitung kekurangan yang ada, yaitu roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk memberi makan ribuan orang mengikuti Yesus. Kita lihat pada ayat 7 dikatakan, jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun mereka masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Saudaraku, secara manusia, hitungan Filipus memang benar, tetapi Tuhan Yesus tidak bekerja berdasarkan kedaulatan manusia, tetapi bertindak mencukupi segala kekurangan menjadikannya berlimpah untuk mengucap syukur. Kita bisa baca pada ayat 11 dikatakan, lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan bagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Saudaraku, ketika keadaan yang kita alami sedang berada di titik minus, penuh dengan kekurangan, jangan patah semangat, jangan menyerah. Fokus saja pada kuasa Tuhan Yesus dan iman percaya. Mengucap syukurlah pada apa yang ada. Mohon pertolongan Tuhan untuk memberkati dan membuat segala sesuatu menjadi mungkin. Saudaraku, pekerjaan, usaha, dan rezeki
Semua berasal dari Tuhan. Jadi kita jangan fokus pada kekurangan kita, tetapi fokus pada kuasa Tuhan Yesus. Yang kedua, fokus pada apa yang ada pada kita. Jangan fokus pada apa yang tidak ada. Saudaraku, kekurangan buat kita lupa pada kuasa Tuhan Yesus. Pada ayat 9 dikatakan, di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini? Saudaraku, saat ini uang kita mungkin hanya ada 100.000 atau mungkin 50.000 atau mungkin juga hanya tinggal 10.000 dan tidak cukup untuk membeli makan seluruh anggota keluarga kita. Keadaan ini membuat kita khawatir atau panik, tetapi saya mau katakan, fokus pada apa yang ada di tangan kita. Jangan fokus pada apa yang tidak ada di dalam genggaman kita. Saudaraku, seberapapun yang ada di tangan kita saat ini, angkatan ke hadapan Tuhan Yesus, mengucap syukurlah dan berdoa dan mohon pertolongan Roh Kudus. Saudaraku, ketika kita mampu mengucap syukur, maka kita mampu bersikap tenang dan berserah penuh kepada kehendak Tuhan. Saudaraku, ketika kondisi kita sangat minus, tetaplah beriman. Mujizat Tuhan pasti terjadi. Yang ketiga, mujizat terjadi ketika Yesus memberkati. Saudaraku, pada nats di atas, Yesus bersyukur ketika makanan itu masih sedikit sebelum 5 roti dan 2 ikan menjadi sangat banyak. Yesus terlebih dahulu mengucap syukur. Saudaraku, mengucap syukur bukan hanya pada saat kita menerima berkat yang melimpah, tetapi pada nats ini Yesus mengajar kita untuk bersyukur sebelum melihat hasilnya, sebelum mujizat terjadi. Dan inilah yang disebut iman. Saudaraku, mari dengan iman kita berkata, Tuhan, apa yang ada padaku memang sedikit, tetapi dalam iman saya percaya Tuhan berkata, yang ada di tanganmu itu cukup. Yang keempat, Yesus merubah kekurangan menjadi kelimpahan. Saudaraku, pada nats di atas, setelah semua orang makan sampai kenyang, murid-murid mengumpulkan sisa makanan 5 roti dan 2 ikan untuk memberi makan 5.000 orang. Dan hasilnya tersisa 12 bakul penuh. Jadi, bukan hanya cukup, tetapi berlebih. Saudaraku, mungkin kita berpikir apa yang kita punya sangat sedikit dan tidak mungkin untuk dibagi karena akan habis. Tetapi Tuhan berkata, serahkan kekuranganmu kepadaku, maka aku dapat melipat kali gandakannya. Saudaraku, Yesus bukan hanya Tuhan yang mencukupi kebutuhan kita, tetapi Tuhan yang memberi kelimpahan sesuai kehendaknya. Saudaraku, ketika kita beriman dan berserah penuh kepada Tuhan, maka rasa panik dan gelisah terhadap keadaan yang sangat berkekurangan bisa diubahkan menjadi rasa tenang, sehingga kita bisa berdoa dan bekerja serta berusaha dan mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang kita miliki. Dan Tuhan memberkati kita, mengubahkan kekurangan kita menjadi kelimpahan dengan caranya yang ajaib. Saudaraku, percayalah, Tuhan mempunyai banyak mujizat untuk hidupmu, untuk hidupku, dan untuk hidup kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin. Immanuel.